Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya, izinkan saya untuk memberikan suatu informasi dan berikut dengan link latihan mengenai seleksi anggota PPK atau PPS ya, rekan-rekan semua ya. Seperti biasa, untuk link saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya. Kemudian dalam passwordnya saya sampaikan melalui video ini ya, mohon untuk disimak. Passwordnya itu tidak ada yang namanya apa ya, tidak ada spasi ya, jadi nyambung semua. Kemudian terkait dengan besar kecilnya huruf mohon diperhatikan ya rekan-rekan sesuai dengan apa yang saya sertakan di layar ini ya, di tampilan ini teman-teman semuanya. Oke, yang pertama passwordnya itu adalah KPU ya, yang pertama passwordnya itu adalah KPU. Oke teman-teman semuanya, terkait dengan informasi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan persyaratan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS ya, seperti itu. Tapi kita konsentrasinya ke PPK dan PPS, seperti itu. Karena menurut informasi ataupun apa ya, informasi yang beredar lah ya, itu PPK dibentuknya pada tanggal ataupun pada bulan pertengahan November seperti itu ya, pertengahan bulan November seperti itu. Untuk itu masih ada waktu kita persiapan dari sekarang sampai pendaftaran ya, kemudian dari pendaftaran sampai dengan seleksi ya, itu baik tertulis maupun CAT nanti ya, sekiranya ada waktu masih panjang untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi seleksi nanti ya. Oke, tadi password pertama, kemudian password yang keduanya itu adalah melayani ya, itu. Oke teman-teman semuanya, rekan-rekan CPL ya, dimanapun berada, baik informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS, kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, di mana undang-undang tersebut tentang pemilu ya tentunya. Kemudian kita ataupun saya akan berdasarkan mengenai PKPU nomor 36 tahun 2018 ya. Di mana PKPU tersebut itu merubah suatu PKPU nomor 3 ya, atas PKPU nomor 36 tahun 2018. Ini merupakan perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2018 ya. Itu tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS ya dalam pemilihan umum ya. Kenapa masih menggunakan PKPU ini? Ya, yang ingin saya sampaikan pertama, karena dari KPU RI belum mengeluarkan PKPU terbaru ya. Jadi kita ngambil gambaran terkait dengan persyaratan itu sesuai dengan PKPU nomor 36 tahun 2018 seperti itu ya. Jadi kalau untuk persyaratan mungkin nggak jauh beda ya rekan-rekannya, mungkin ada beberapa perubahan. Seperti kan isu sekarang ini kan terkait dengan masa periodisasi itu akan dihapuskan. Kita kan nggak tahu ya, tapi kalau berdasarkan PKPU ini masih ada terkait dengan syarat periodisasi. Dan kalaupun memang masih ada terkait dengan ketentuan dua periodisasi itu akan saya sampaikan di video selanjutnya ya. Jadi periode pertama itu dari tahun berapa ke tahun berapa ya, kemudian periode 2 itu dari tahun berapa ke berapa. Itu ya. Kemudian terkait dengan persyaratan secara umumnya, rekan-rekan bisa buka di pasal 36 ya. Pasal 36 ayat 1 PKPU nomor 36 tahun 2018 di mana persyaratan yang pertama itu tentu adalah WNI ya. Warga negara Indonesia kemudian berusia paling rendah 17 tahun ya. Nah, usia ini 17 tahun untuk penyelenggara pemilu di tingkat KPU ad hoc ya. Itu 17 tahun. PPK, PPS, KPPS 17 tahun. Beda waktu kemarin ya. Pengawas itu Panwas Kecamatan, kemudian PKD yang akan mendatang ya, dan pengawas TPS itu semuanya diharuskan ya, diwajibkan itu usianya adalah 25 tahun seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan antara usia bagi penyelenggara pemilu ad hoc-nya KPU dengan usia bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu ad hoc-nya seperti itu ya. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar.
NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya itu seperti biasa di surat pernyataan ya rekan-rekan ya. Kemudian mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil ya, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah ya, atau paling singkat 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Kalau rekan-rekan dulu pernah menjadi anggota partai politik ya, dan kemudian ingin mendaftarkan sebagai anggota PPK itu bisa, tapi syaratnya 5 tahun ke belakang ya, harus telah mengundurkan. Jadi misalkan jadi anggota partai politiknya di tahun 2000 berapa ya? 2015 ya. Itu mengundurkan dirinya 2015, sekarang 2022, itu menurut saya ya, kalau dilihat daripada aturan ini ya boleh. Karena di sini menyatakan paling singkat 5 tahun ya, tidak lagi menjadi anggota partai politik. Berarti acuannya itu adalah 2017 maksimal. Seperti itu ya, terkait dengan anggota partai politik. Kemudian tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun, tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya. Dalam hal ini sama seperti tadi, seperti anggota partai politik ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan dulunya menjadi anggota tim kampanye atau tim kampanye ya yang didaftarkan ke KPU, sekiranya rekan-rekan yang membuat surat ini ya, surat pernyataan atau surat keterangan yang setidaknya 5 tahun ke belakang, seperti itu. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Kemudian apabila rekan-rekan ini mendaftarkan menjadi seorang penyelenggara KPU ya, penyelenggara KPU ad hoc ya, PPK PPS, diharapkan rekan-rekan itu cek sipol terlebih dahulu ya, cek sipol ya. Jangan sampai rekan-rekan ini namanya masih tercatat sebagai anggota partai politik ya. Karena kita melihat waktu pendaftaran Panwas kemarin ya, ada beberapa pendaftar itu yang tahu ataupun yang telah mengecek dirinya untuk terdaftar atau enggak gitu. Karena itu menjadi suatu bumerang rekan-rekan ya ketika masuk namanya ke sipol ya. Jangan sampai seperti itu, walaupun dengan adanya surat pernyataan apa, sekiranya mulai dari sekarang koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk minta dihapuskanlah sebagai status sebagai anggota partai politiknya, seperti itu. Karena saya sudah nggak merasa mendukung, nggak merasa jadi anggota ataupun ya dan sebagainya ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS ya. Nah ini persyaratan ini itu kalau di Panwas nggak ada ya, tapi di PPK ada. Berarti logikanya itu misalkan saya di kecamatan A, maka saya harus daftar PPK ya di kecamatan A. Seperti itu. Beda dengan Panwas kemarin ya, itu nggak mensyaratkan terkait dengan domisili wilayah kerja. Seperti itu. Tapi kalau PPK ya nggak bisa. Kalau rekan-rekan itu KTP-nya di kecamatan A ya, dan tinggalnya mungkin di kecamatan B, secara administratif ya berarti rekan-rekan harus di kecamatan A, seperti itu ya. Jadi harus berdomisili di wilayah kerjanya, seperti itu. Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika ya, biasanya surat keterangan sehat dan SKBN ya, keterangan bebas narkoba, seperti itu. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, SMA ya, sama seperti Panwas juga, SMA minimalnya untuk syarat pendidikan, seperti itu ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Biasanya itu dari surat pernyataan ataupun nanti dibuktikan dengan putusan pengadilan negeri ya, surat keterangan daripada pengadilan negeri, biasanya seperti itu. Kemudian tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, dalam hal ini ketika rekan-rekan waktu 2020, waktu 2019, 2018 ya sebagai penyelenggara pemilu ad hoc KPU ya, itu rekan-rekan diberikan sanksi pemberhentian tetap, maka secara
normanya ya sesuai dengan aturan ini yaitu nggak boleh ya, itu. Namun barangkali nanti ada PKPU terbaru ya yang menghapus pasal ini ya kita nggak tahu juga seperti itu ya. Namun kalau memang pasal ini masih dibunyikan ya, frasa ini masih dimunculkan, ya berarti, kalau yang telah diberikan putusan pemerintah tetap ya nggak bisa seperti itu. Itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian, belum pernah menjabat 2 periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Nah, ini yang waktu awal saya sampaikan ya, seperti itu, password yang ketiganya itu adalah 2024. Ya, teman-teman ya. Jadi terkait dengan masa periodisasinya akan saya sampaikan di video selanjutnya ya. Jadi tahun berapa ke tahun berapa, itu yang disebut dengan periode pertama, periode keduanya dari tahun berapa ke tahun berapa akan saya sampaikan seperti itu. Namun berdasarkan informasi ya, ini periodisasi ini akan dihapuskan katanya seperti Panwas ya. Panwas itu nggak ada periodisasi ya, tapi kalau PPK ada seperti itu. Kalau mengacu ke PKPU 36 ini berarti masih ada periodisasinya seperti itu ya. Kemudian tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ya, seperti ini ya. Tidak boleh ada ikatan perkawinan sama penyelenggara pemilu dalam hal ketika rekan-rekan menjadi seorang anggota PPK ya, kemudian istri ataupun suami rekan-rekan ini menjadi anggota Panwas. Nah, ini nggak boleh ya. Ataupun menjadi anggota Panwasnya di kecamatan lain ataupun kabupaten lain, ya itu juga nggak boleh ya. Karena nggak boleh ada ikatan perkawinan dalam sesama penyelenggara pemilu seperti itu. Itu ya. Kemudian terkait dengan pembahasan ini juga akan saya sampaikan lagi di video selanjutnya. Karena kalau nggak salah ini ada putusan MK yang terkait dengan penjelasan ikatan dalam nggak boleh ada ikatan dalam penyelenggara pemilu. Sesama penyelenggara pemilu seperti itu. Ada 2 pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama periodisasi dan yang kedua mengenai ikatan perkawinan di video berikutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Semoga bermanfaat link latihan soal PPK dan PPS-nya. Semoga rekan-rekan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala rezekinya. Tentu selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung channel ini ya. Jangan bosan-bosan dan jangan jangan bosan-bosan lah ya. Seperti itu. Kalau ada salah itu pasti dari saya, kalau ada kekurangan itu pasti di saya ya. Untuk itu kiranya mari kita berdiskusi, apabila ada perbedaan pendapat, saya sertakan pula link WhatsApp grupnya di deskripsi ini, silakan bergabung, kita berdiskusi di situ. Ya, rekan-rekan, mungkin itu saja saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Password yang terakhir itu adalah